Sejarah akuntansi dimulai dari ditemukannya dokumentasi akademik pada tahun 1494 di salah satu bab bukunya Luca Pacioli dengan judul Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita. Nah, sistem tata buku berpasangan. Luca Pacioli, seorang rahib sekaligus ahli matematika dari Orde Fransiscan Italia, adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang adanya praktek metode tata buku berpasangan, double entry system, yang kemudian nanti akan kita kenal dengan istilah akuntansi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan buku yang di dalamnya terdapat 2 bab yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia. Nah, posisi Pacioli sebagai pengajar di berbagai universitas di Perugia, Naples, Pisa, dan Florence membuat temuannya ini cepat diakui dan menyebar di Italia dan sekitarnya. Makanya tak heran jika ada sebagian orang yang menyebutnya sebagai bapak akuntansi. Karena pertama kali yang mendokumentasikan adanya praktek akuntansi itu beliau, sehingga seolah-olah beliau itu dianggap sebagai penemu akuntansi atau tata buku berpasangan. Kedudukan Pacioli yang cukup menonjol di antara para ilmuwan pada zamannya sangat membantu tersebarnya temuannya. Di samping itu, pedagang Venesia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan sistem tata buku berpasangan di Eropa. Nah, ini ada beberapa catatan penting. Karena kita umat muslim ya, dan belajar di Universitas Islam, sehingga kita harus tahu, sehingga kita harus menengok juga bagaimana sejarah ekonomi Islam. Nah, ini slide ini saya beri judul Ketidakjujuran Pengajaran Sejarah Pemikiran Ekonomi. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi, bahwa pertama kali yang membukukan adanya sistem tata buku berpasangan adalah Luca Pacioli di tahun 1494. Padahal sebelum itu di Islam itu sudah ada sistem tata buku, mulai di sistem perekonomian di Islam yang berjalan mulai tahun 610 Masehi, yaitu diangkatnya Muhammad sebagai Rasul, kemudian dilanjutkan di fase 1, 2, dan 3, kemudian ada fase 4 berdiri lembaga-lembaga ekonomi Islam. Nah, jadi sebetulnya di Islam itu jauh lebih dulu menerapkan sistem tata buku. Nah, ini di ekonomi konvensional kan baru muncul di tahun 1494. Sedangkan di Islam sudah mulai tahun 610. Nah, ini yang tidak banyak diekspos oleh buku-buku akuntansi konvensional, sehingga orang-orang lebih familiar dengan bapak akuntansi yaitu Luca Pacioli. Nah, hubungan peradaban Muslim dengan buku Luca Pacioli. Sejak abad 8, bangsa Arab berlayar sepanjang pantai Arabi dan India, singgah di Italia dan menjual barang dagangan yang mewah yang tidak diproduksi oleh Eropa. Buku Luca Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Pisa, orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku algebra pada saat itu ditulis dalam bahasa Arab, yang berisikan dasar-dasar mengenai bookkeeping. Nah, ini kan, jadi orang Arab lebih dulu menerapkan sistem tata buku. Bookkeeping yang semestinya dipraktekkan pertama kali oleh para pedagang dan berasal dari orang Mesir. Pada akhir abad ke-15, Eropa mengalami standstill dan tidak dapat ditemukan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansinya. Nah, ini kemiripan akuntansi Islam dengan bukunya Pacioli. Istilah jurnal sekarang kita kenal dengan jurnal, terlebih dahulu digunakan oleh Kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan.
Penggunaan kalimat in the name of God di awal buku catatan keuangan terlebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Nah, ini kalau bahasa Arabnya kan berarti Bismillahirrohmanirrohim gitu ya. Double entry yang ditulis oleh Pacioli telah lama dipraktekkan dalam pemerintahan Islam. Baik, kita lanjutkan ke pengertian akuntansi. Nah, apakah akuntansi itu? Mungkin yang sudah pernah belajar tentang akuntansi, barangkali di SMA atau di SMK-nya, pasti sudah nggak asing lagi ya dengan pengertian akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, ini menurut Niswonger tahun 2010. Kalau menurut Rudianto, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Nah, pembukuan itu tidak sama dengan akuntansi, walaupun mungkin ada sebagian orang yang mengatakan atau meringkas bahwa akuntansi itu ya pembukuan, padahal sebetulnya tidak sama. Akuntansi jauh lebih luas daripada pembukuan, karena kalau pembukuan itu kan hanya melibatkan pencatatan peristiwa-peristiwa ekonomi, jadi setiap ada transaksi dicatat, nah itu namanya pembukuan. Tapi kalau akuntansi lebih dari itu, akuntansi memasukkan fungsi-fungsi pembukuan. Akuntansi melibatkan identifikasi, pencatatan, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi kepada para pengguna atau kepada para stakeholder, orang-orang yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi ya. Jadi akuntansi itu cakupannya lebih luas daripada pembukuan. Nah, ini tadi bedanya. Akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut. Nah, ini sistem informasi akuntansi tujuannya adalah menyediakan informasi kepada pemakai. Siklusnya gimana? Dimulai dari mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa aja itu? Ada internal dan eksternal. Internalnya ada pemilik, manajer, karyawan. Kalau dari pihak eksternal ada pelanggan, kreditor, maupun pemerintah. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan informasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu kemudian merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika sudah menjadi sistem informasi akuntansi, ini mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan. Barulah kemudian sistem informasi akuntansi ini akan menyediakan laporan akuntansi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis dan bentuk perusahaan. Nah, ada berapa tipe-tipe bisnis? Jadi menurut jenis usahanya, tipe bisnis itu ada 3. Bisnis perdagangan, bisnis manufaktur, dan bisnis jasa. Bisnis perdagangan adalah perusahaan yang jenis usahanya atau dalam kegiatan bisnisnya itu berdagang, yaitu membeli produk untuk dijual kembali tanpa melakukan pengolahan terhadap produk tersebut. Contohnya adalah Walmart. Nah, ini seperti Indomaret dan seterusnya. Kalau bisnis manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi barang untuk dijual. Entah itu dijual dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi. Nah, itu namanya bisnis manufaktur. Jadi intinya adalah dia kegiatannya membuat dulu, memproduksi barang dulu baru kemudian dijual. Kalau bisnis jasa, dia kegiatan utamanya adalah menjual jasa.
Nah, ini tipe-tipe organisasi bisnis. Kalau tadi kan berdasarkan bidang usahanya ya. Nah, ini kalau berdasarkan organisasinya, bisnis itu dibedakan menjadi 3, perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Kalau perusahaan perseorangan itu dimiliki oleh satu orang saja, sehingga yang punya modal atau pendirinya itu satu orang. Kelebihannya apa kalau menggunakan perseorangan? Yang pertama adalah mudah mengorganisasikan, karena memang dioperasionalkan sendiri ya kan. Pendirinya dia, pengelolanya juga dia, sehingga mudah untuk mengorganisasikan. Biaya mengorganisasikannya rendah. Kekurangannya sumber keuangan terbatas, ya karena modalnya hanya dari satu orang saja. Dan yang kedua, kewajibannya tak terbatas. Tipe organisasi bisnis berikutnya adalah persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Nah, jadi pendirinya itu 2 orang atau lebih. Kelebihannya mempunyai sumber daya keuangan yang lebih dibandingkan perusahaan perseorangan, keahlian manajerialnya bertambah, kekurangannya kewajiban tak terbatas. Tipe organisasi bisnis yang ketiga adalah korporasi atau perseroan, merupakan entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Ditandai dengan adanya kepemilikan saham, yaitu kalau perseroan. Kelebihannya kemampuan sumber dana yang besar dengan menerbitkan saham, kekurangannya terkena pajak 2 kali, pajak badan dan pajak orang pribadi. Strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan seperangkat rencana dan tindakan yang terintegrasi yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan pesaingnya dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Ya, orang punya bisnis itu wajib ada atau wajib punya strategi untuk menjalankan. Nah, jadi strategi bisnis itu macam-macam, tergantung ownernya atau tergantung bagaimana tujuan perusahaan yang ingin diraih. Ada salah satu strategi bisnis yaitu low cost strategy atau pada strategi biaya rendah, di mana perusahaan merancang dan memproduksi produk atau jasa dengan kualitas yang masih dapat diterima pada biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Nah, sedangkan pada strategi diferensiasi, perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa yang mempunyai ciri khas yang unik sehingga membuat pelanggan mau membayar dengan harga. Rantai nilai adalah serangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai bagi pelanggannya dengan memproses input menjadi barang atau jasa. Masukan atau input kemudian melalui proses bisnis menjadi barang atau jasa dan memberikan nilai terhadap pelanggan. Nah, rantai nilai ini perlu kita perhatikan untuk menetapkan suatu strategi bisnis ya. Jadi di samping kita menginginkan tujuan perusahaan tercapai, kita tetap harus memikirkan apakah pelanggan kita itu memperoleh nilai tambah dari mengkonsumsi barang yang kita hasilkan. Nah, ini kita coba kenalan dengan bidang-bidang akuntansi. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, dan seterusnya sampai sistem informasi akuntansi. Ini maksudnya adalah bidang-bidang keahlian di akuntansi. Jadi akuntansi itu luas ya ternyata, nggak melulu tentang mencatat transaksi, nggak melulu tentang membuat jurnal dan menghasilkan laporan keuangan saja, tapi banyak hal. Bisa juga menyusun anggaran perusahaan, pemeriksaan akuntansi, dan sebagainya. Nah, untuk akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba terkait pada akuntan internal atau akuntan manajemen dan seterusnya. Jadi macam-macamnya banyak bidang akuntansi itu. Nah, ini profesi akuntansi
berdasarkan bidang keahliannya. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi perpajakan, dan auditing. Ada juga audit internal, itu untuk pemeriksaan akuntansi dan perusahaan. Banyak ya beberapa bidang jenis profesi akuntan. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan di materi 1 ini. Nanti silakan dipelajari untuk materi kedua. Terima kasih, saya Umi Nandiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.